Halo sobat, kembali lagi di channel Halo Clips bersama saya Kakak San. Blood the Last Vampire adalah adaptasi dari anime yang berjudul sama, di mana film ini menceritakan Jepang di abad ke-16 menjadi ladang pembantaian dan banyak iblis yang menyerupai manusia untuk memangsa manusia itu sendiri. Hingga berabad-abad berlalu dan muncullah gadis cantik setengah vampir yang memburu mereka demi membalaskan dendam pribadinya kepada iblis terjahat yang bernama Onigen. Oke, sebelum mulai jangan lupa sediakan kopi dan duduk santai. Dan jangan lupa hidupkan rokok suryanya. Kalau nggak punya rokok surya, rokok menara pun nggak apa-apa. Langsung kita gas talk. Berawal di sebuah kereta yang cukup gelap dan menyeramkan, di mana di dalam gerbong kereta itu ada orang pria tua yang sedang membaca koran jadul, dan seorang wanita yang bernama saya yang nampaknya sedang mengawasi pria tersebut. Tak lama kemudian lampu kereta itu pun mati karena merasakan hal ganjil dan tidak genap. Pria itu pun lari ketakutan ke gerbong depan, akan tetapi pintu gerbong selanjutnya terkunci. Dan dari belakang datanglah saya dengan membawa pedang yang langsung membelah pria tersebut. Cerita film pun dimulai. Tak lama kereta pun berhenti. Di situ sudah ada beberapa orang yang menunggu. Ternyata mereka adalah organisasi yang disebut dengan Dewan, yang dipimpin oleh Mike dan juga Luke. Sembari membersihkan mayat pria tersebut, Mike dan Luke berdebat. Luke mengatakan jika pria itu hanyalah manusia biasa dan bukanlah vampir. Akan tetapi Mike mengatakan jika pria itu belum sempat berubah menjadi vampir. Scene berlanjut di sebuah hotel, di mana saya terlihat sedang mencari sebotol minuman yang ternyata botol itu berisi darah segar. Ya, saya ini adalah setengah vampir dan juga setengah manusia. Setelah meminum darah segar itu, saya mencoba berjalan-jalan sambil mencari vampir lainnya. Akan tetapi di perjalanannya itu, ia terhenti karena seperti ada suara yang memanggil-manggil namanya. Cukup seram. Cerita pun flashback ke masa saya masih muda, di mana ia diasuh oleh pria Jepang yang bernama Kato, yaitu pengikut setia ayahnya yang bernama Kiyomasa. Kato sering bercerita kepada saya jika ayahnya adalah seorang pejuang dan pembasmi iblis yang hebat juga ditakuti. Kato juga menyuruh saya untuk melanjutkan tugas ayahnya, yaitu membunuh Onigen. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Mike memperlihatkan 3 foto kematian dalam seminggu di pangkalan udara Amerika. Mike pun menyuruh saya menyamar untuk menjadi siswa di sana dan memburu para iblis tersebut. Mike juga memberi baju baru dan sebotol darah segar untuk penyemangat saya. Sementara itu di pangkalan udara Amerika terlihat di dalam mobil ada seorang gadis yang bernama Alice sedang diantar oleh ayahnya yang seorang jenderal yang bernama Mickey dan sopirnya yang bernama Frank. Alice merasa terganggu dengan sikap ayahnya yang overprotective karena tidak mau anak perawannya itu tersakiti. Akan tetapi Alice membangkang dan akhirnya kabur dari mobil tersebut. Di sekolah terlihat saya yang sedang menggunakan baju ala-ala sekolah Jepang sedang diantar oleh guru menuju kelas barunya. Seperti biasanya di mana anak baru pasti diejek dan dikucilkan oleh anak lama di kelasnya. Saya pun mengalami hal tersebut. Di ruangan sekolah yang gelap, terlihat seorang petugas kebersihan sekolah sedang membersihkan alat-alat kebersihannya. Dan tak lama kemudian, hap, dia pun dimakan oleh vampir yang ada di sekolahan itu. Kelas berganti ke kelas kendo. Alice sedang latihan dengan teman-temannya yang dipandu oleh gurunya yang bernama Powell. Ketika kelas selesai, Powell mengatakan jika Alice harus mengikuti latihan tambahan agar bisa menang di kejuaraan kendo bersama 2 temannya yaitu Linda dan Sharon. Akan tetapi ada yang aneh. Bukannya menggunakan pedang kayu,
Kedua teman Alice itu malah menggunakan pedang asli dan berniat untuk membunuh Alice. We tried very hard. Di sisi lain saya terlihat sedang mencari informasi tentang iblis itu, di mana iblis itu ternyata adalah orang yang sedang berlatih bersama Alice tadi. Saya pun bergegas menuju ke ruangan kendo, dan saat Alice ditendang hingga terpental, saya pun muncul dan menyuruh Alice pergi. Tapi bukannya pergi, Alice malah menyaksikan pertarungan saya lewat celah pintu. Alice pun terkanjut-kanjut ketika saya memenggal kepalanya Linda dan Sharon, yang ternyata adalah iblis vampir. Melihat kejadian itu, Alice langsung kabur dan bertemu dengan kedua orang anggota dewan, yaitu The Cleaner. Alice melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Dikarenakan anggota dewan sudah ada di sana duluan, maka terjadilah perdebatan di antara mereka, di mana Mike memperkenalkan dirinya sebagai agen CIA. Ketika Alice dan ayahnya masuk ke ruangan kendo, mayat mereka pun sudah tidak ada di sana. Semuanya sudah bersih. Tapi Alice menyadari bahwa lantainya masih basah dan baru saja dibersihkan. Jenderal Mickey pun menyuruh Frank untuk menyelidiki apa yang terjadi. Meskipun Frank sudah mengingatkan jika mereka tidak memiliki wewenang untuk menahan personel agensi. Di rumah, Alice masih ngotot sama ayahnya jika kedua temannya dibunuh. Tapi ayahnya menyuruh Alice untuk tidur dan menyerahkan semuanya kepada orang dewasa. Alice yang tidak puas pun mengambil kunci mobil dan pergi keluar. Ternyata ia pergi menemui si Powell di sebuah bar dan bertanya tentang kejadian itu. Rupanya Powell juga bukanlah seorang manusia, dan semua yang ada di bar itu juga bukan manusia, melainkan vampir. The other side of the looking glass. Alice yang terkejut langsung kabur hingga akhirnya ia terkepung, dan datanglah saya, bak pahlawan super, untuk menyelamatkan Alice. Pertarungan dan kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya mereka semua dibantai habis, hingga yang tersisa hanya Powell. Powell yang terpojok coba menculik Alice dan kabur. Namun usahanya sia-sia karena saya si manusia setengah vampir ini dapat menghentikannya. Powell yang kabur dikejar lagi oleh Alice dan saya, hingga akhirnya crash. Powell pun mati ditebas oleh saya. Sementara itu di sisi lain terlihat para The Cleaner sedang membersihkan suatu tempat dan diikuti oleh Frank. Frank yang diperintahkan Jenderal Mickey untuk mengawasi dewan berhasil mencuri koper yang dibawa oleh The Cleaner dan langsung pergi menuju rumahnya Jenderal Mickey. Di rumah Jenderal Mickey, Frank dan Jenderal Mickey membuka isi koper tersebut. Akan tetapi Luke juga sudah ada di situ. Mereka sempat berdebat. Luke coba meyakinkan Jenderal Mickey jika saya yang membunuh kedua teman Alice bukanlah anggota dari agensi. Luke juga memberikan alamat tempat tinggalnya saya. Setelah memberitahu alamat saya, Luke langsung membunuh Jenderal Mickey dan Frank. Kejadian itu dilihat oleh Alice. Alice berhasil melumpuhkan Luke dengan sebuah besi. Kemudian Jenderal Mickey yang masih sekarat segera menyuruh Alice untuk kabur. Dengan berat hati, Alice pergi meninggalkan ayahnya dan berbekal alamat tempat tinggal saya. Alice langsung tancap gas. Sesampainya di hotel saya, Alice langsung menceritakan jika ayahnya mati dibunuh oleh rekannya saya. Saya juga berkata akan mencari tahu kenapa ayah Alice dibunuh. Akan tetapi Luke yang berhasil mengikuti Alice mengerahkan penembak jitu untuk membunuh Alice. Di lobi Luke berkata kepada saya untuk menyerahkan Alice, tapi saya menolak. Kemudian Mike muncul untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena sifat dari Mike sendiri ini sebenarnya baik hati, berbeda dengan Luke. Luke berpura-pura menyerah, dan di saat Mike lengah, Luke langsung menembak Mike. Dan akhirnya saya pun menebas tubuh Luke
dengan pedangnya, lalu mereka berdua pergi menggunakan sebuah mobil. Di perjalanan mereka singgah di sebuah gubuk. Saya pingsan akibat beberapa peluru dari tembakan Luke tadi menembus tubuhnya. Alice pun coba menyelamatkan saya dengan cara meneteskan darah ke mulutnya saya. Saya kembali mengingat masa lalunya di mana dia tanpa sadar membunuh kekasihnya sendiri. Kemudian para anak buah Onigen pun menyerang. Kato melindungi saya dan menyuruhnya pergi, hingga akhirnya saya melihat sendiri kalau Kato mati di depan matanya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka pun dihadang seekor monster yang membuat mobil mereka terjatuh ke dalam jurang. Tidak disangka di dalam jurang rupanya adalah desa di mana saya dibesarkan dahulu. Di sana saya berhalusinasi bertemu dengan kekasihnya waktu kecil di sebuah rumah tempat tinggal saya dibesarkan dulu. Akan tetapi Alice yang sadar coba meyakinkan saya jika itu semua tidaklah nyata. Dan tiba-tiba Onigen pun muncul. Di sini Onigen bercerita jika saya sebenarnya adalah anaknya yang dihasilkan dari pembuahan Kiyomasa dengan Onigen itu sendiri. Glimmer of regret for having slaughtered so many of your own. Not your kind. After all, your father's child. I gave you immortality, my daughter. Tetapi saya yang masih menyimpan dendam akan kematian ayahnya menyangkal itu semua hingga pertarungan pun terjadi. Saya pun terpojok, kemudian Alice coba membantu dan berhasil menancapkan tombak di dadanya Onigen. Onigen yang marah mencekik Alice dan mengeluarkan kekuatannya sampai membuat saya dan Alice terpental. Saya yang marah, lalu pertarungan pun berlanjut. Dan akhirnya Onigen pun terbunuh oleh saya. Dan tamat. And you can kill me, but you're nothing to me! You don't know what it means. Kill me.